Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Mustafa, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NPM 242121111123 dari kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit ulasan mengenai prosa fiksi yang berjudul Lakon yang ditulis kemudian, karya Bode Rizwandi. Novel lakon yang ditulis kemudian ini diterbitkan di Langgam Pustaka pada September 2024 dengan tebal halaman 182. Novel ini berpusat pada kehidupan perempuan-perempuan yang berada di kanal gelap, yaitu praktik prostitusi, yang mana oleh penulis ini dianggap sebagai subjek yang menanggung beban pusing sejarah, sosial, dan juga birahi. Penulis tidak hanya menyajikan penderitaan secara dangkal, tetapi juga menganalisis akar masalahnya. Menolak pandangan sederhana bahwa kemiskinan adalah satu-satunya pemicu. Sebaliknya, novel ini mengeksplorasi bagaimana perempuan menjadi komoditas, bahkan dapat dijual oleh orang terdekatnya, dan bagaimana sistem yang ada, termasuk politik dan ekonomi, turut andil dalam mempertahankan ketidakberdayaan ini. Novel ini dibuka dengan pengantar yang bernada sarkas dan juga personal berjudul "Ini Bukan Pengantar, Mungkin Pengarang Sedang Mabuk", yang berfungsi sebagai manifesto tematik. Pengantar ini secara eksplisit mengajak pembaca untuk merenungkan posisi perempuan sebagai lumbung bibit bangsa. Namun, ironisnya juga sebagai pihak yang paling rentan dieksploitasi oleh bajingan di dunia. Melalui narasi yang lugas dan eksplisit, novel ini menampilkan serangkaian lakon dan juga tokoh yang saling berkaitan. Beberapa bab dan juga tokoh yang disorot meliputi rumah makan adem ayem yang kemungkinan menjadi latar atau simbol stabilitas yang disoroti, serta kisah intens tokoh-tokoh seperti Magdalena. Penulis juga membawa pembaca melihat dari dekat dinamika kamar-kamar bordil dan konflik batin para tokoh melalui catatan harian yang menunjukkan pergulatan emosi, pengorbanan, dan hilangnya kemanusiaan. Novel lakon yang ditulis kemudian ini bukan merupakan karya yang berdiri sendiri, melainkan adaptasi dari novela yang sebelumnya, yaitu berjudul Hari Terakhir di Rumah Bordil. Transformasi karya ini menunjukkan konsistensi penulis, yaitu Bode Rizwandi, dalam mengusung tema ketimpangan yang terjadi pada perempuan. Para pengamat sastra yang mengulas karya ini juga cenderung menyoroti bagaimana novel ini secara eksplisit menggambarkan kisah hidup perempuan yang memilih atau dipaksa menjadi pelacur. Dan juga fokus utamanya itu adalah pada persoalan perempuan dan relasi kuasa. Melalui karyanya, Bode Rizwandi ini menempatkan perempuan dan dalam perspektif patriarki dan membahas bagaimana perempuan ini menanggung beban sejak dilahirkan. Sesuai dengan kalimat provokatifnya yang ia sampaikan, yaitu perempuan sudah digariskan untuk pusing sejak ia diciptakan. Yang mana hal ini menempatkan karya ini sebagai kritik sosial yang tajam terhadap sistem yang mengeksploitasi perempuan. Penulis ini sangat berani mengangkat isu yang sensitif dan sering dianggap tabu atau prostitusi, seperti prostitusi, birahi, dan juga eksploitasi sebagai alat kritik sosial politik. Lalu gaya bahasa secara langsung, lalu kritik sosialnya yang mendalam. Adapun untuk kelemahan dari novel ini, yaitu potensi keterbatasan halayak, yang mana sifat tematiknya itu sensitif dan penggunaan bahasa yang sangat gamblang, terutama di bagian pengantar, dapat membatasi halayak pembaca, khususnya bagi pembaca yang mencari fiksi ringan atau non-kontroversial. Lalu gaya menggurui
yang mana gaya bahasa di bagian pengantar ini yang sangat berpendapat dan deklaratif, yaitu kalian tentu pusing apa yang saya katakan. Tak masalah, saya sengaja membuat kalian jadi pusing. Lakon yang ditulis kemudian adalah karya sastra penting dari Bode Rizwandi yang patut diapresiasi karena keberaniannya merobek tabir gelap persoalan perempuan, prostitusi, dan kemiskinan yang sering diabaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.